Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umaharidsya dari Ekis 5F dengan NIM 190404168. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan PT Perusahaan Semen Indonesia beserta 8 tugasnya. Adapun 8 tugasnya manajemen pemasaran itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Adapun strateginya yaitu strategi pertama adalah memperbanyak packing plan dalam rangka menekan biaya logistik agar harga semen perusahaan terjangkau dan bersaing dengan para kompetitor. Strategi kedua adalah mendirikan pelabuhan khusus atau special seaport semen untuk menjamin kelancaran distribusi dan kecepatan waktu bongkar muat. Sedangkan yang ketiga itu adalah senantiasa membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan distributor yang memiliki gudang di berbagai lokasi. Nah, tugas yang kedua yaitu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran PT Semen Indonesia, yang dimana terdapat dalam demografi yaitu produk semen diekspor ke negara-negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus diimpor dari negara lain. Selanjutnya yang ekonomi yaitu realisasi pembangunan di Indonesia dapat menjadi pasar potensial bagi PT Semen Indonesia atau Persero Tbk, di mana konsumsi domestik tetap menjadi akses pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi domestik terbukti mampu menghindarkan Indonesia dari dampak ekonomi global yang lebih besar. Selanjutnya sosiokultural. Nah, di mana semen sosial budaya merupakan komponen kunci dalam proses pembangunan. Budaya masyarakat yang menggunakan semen sebagai komponen utama membuat produk-produk PT Semen Indonesia atau Persero akan selalu digunakan. Selanjutnya teknologi. Nah, teknologi PT Semen Indonesia memberikan akses bagi pelanggan yang berguna untuk menginformasikan varian produk dan kegunaannya, yaitu melalui pengembangan website perusahaan, kontak center PT Semen Indonesia Persero, dan layanan pengaduan konsumen. Selanjutnya politik hukum, yaitu PT Semen Indonesia Persero berkomitmen untuk membina dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah di pusat dan di daerah. Selanjutnya tugas ketiga yaitu berhubungan dengan pelanggan. Nah, cara berhubungan baik dengan pelanggan yaitu yang pertama, dapat kontak mereka, kedua, berikan respon yang membantu, ketiga, mengatasi masalah, keempat, selalu menepati janji kepada pelanggan, kelima, pelayanan baik untuk pelanggan, keenam, berinteraksi dengan pelanggan, ketujuh, berikan hadiah sebagai penghargaan. Selanjutnya tugas keempat yaitu membangun merek yang kuat. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara memiliki potensi dan peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan cara melakukan perdagangan internasional. Nah, perkembangan perdagangan internasional juga berdampak pada perkembangan bisnis yang ketat dan penuh persaingan. Persaingan yang akan membuat perusahaan mempunyai suatu strategi yang baik untuk dapat mempertahankan pasarnya. Perusahaan sering melakukan ekspor untuk memasuki pasar internasional. Salah satu produk ekspor Indonesia adalah semen. Nah, ekspor paling banyak adalah oleh PT Semen Indonesia yang merupakan perusahaan multinasional corporation milik BUMN setelah mengakuisisi perusahaan semen yaitu Tanglong Semen Vietnam. Perusahaan melakukan penjualan domestik dan ekspor ke beberapa negara. Persaingan industri semen semakin ketat dengan munculnya produsen semen baru yang mungkin juga sudah melakukan ekspor, maka strategi pemasaran sangat diperlukan untuk dapat bersaing dengan para pesaing tersebut dan untuk meningkatkan volume pasar. Selanjutnya tugas kelima yaitu membentuk penawaran pasar. Salah satu industri di Indonesia yang memiliki pesaing serta permintaan pasar yang tinggi adalah industri semen. Nah, pertumbuhan semen di Indonesia adalah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan semen yang positif bagi industri semen di Indonesia adalah
karena adanya dorongan pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah semenjak pertengahan tahun 2015 yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya tugas keenam yaitu menghantarkan nilai. Nah, PT Semen Indonesia (Tbk) mengetahui faktor kekuatan, kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman tepat di perusahaan adalah PT Semen Indonesia atau Persero memiliki produk yang terjamin kualitasnya, sedangkan kelemahan perusahaan terletak pada proses packing yang dapat meningkatkan biaya. Peluang perusahaan adalah permintaan pasar yang tinggi di Asia Tenggara, sedangkan ancaman perusahaan adalah pesaing dari perusahaan dengan produk yang sejenis. Selanjutnya tugas yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan nilai. Nah, dalam mengkomunikasikan nilai, perusahaan memanfaatkan kekuatan penjualan, promosi penjualan, periklanan, dan alat-alat komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produknya. Dalam era globalisasi seperti ini, perusahaan memanfaatkan jasa situs dan periklanan melalui televisi untuk mempromosikan produk atau jasa mereka dalam rangka mengkomunikasikannya kepada para pelanggan. Dan tugas yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang, di mana PT Semen Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia maupun Asia Tenggara terlibat dalam persaingan yang ada sekarang. Saat ini PT Semen Indonesia sedang menghadapi tantangan yang berat untuk bersaing dengan kompetitor asing maupun perusahaan dari dalam negeri. Untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, kondisi eksternal perusahaan, serta posisi perusahaan di dalam matriks kuadran Boston Consulting Group atau BCG, sehingga dari kondisi itu strategi yang sudah direalisasikan dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing dari suatu perusahaan atau negara mencerminkan tindakan strategi suatu perusahaan untuk menciptakan posisi yang berkelanjutan dalam suatu industri atau ekonomi global. Keunggulan bersaing merupakan jantung kinerja bagi perusahaan dalam melakukan persaingan. Itulah tadi 8 tugas manajemen pemasaran yang sudah saya jelaskan pada perusahaan PT Semen Indonesia. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.